Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, setiap kali teman-teman mau beli iPhone, selain pertimbangannya soal mau tipe apa, ada satu pertimbangan yang nggak kalah penting, yaitu soal kapasitas penyimpanan atau storage. Gue juga pernah ngalamin waktu lagi antri pick up iPhone, terus gue perhatiin orang lain yang lagi antri juga. Dan ternyata setiap orang itu berbeda-beda dalam hal pemilihan storage. Ada yang tipenya langsung ambil aja storage paling besar supaya nggak usah pusing, selalu cukup. Tapi ada juga yang tipenya pilih storage yang paling kecil atau bahkan yang menengah. Nah, di video kali ini gue akan share beberapa pertimbangan dalam memilih storage iPhone yang pas buat kalian dan juga beberapa alternatif gimana cara akalinnya kalau kalian pilih storage iPhone yang paling kecil. Oke, yang pertama, kita mulai dulu dengan ada opsi kapasitas storage apa aja dan juga berapa perbedaan harganya. Nah, sejak seri iPhone 13, ada sedikit perubahan pilihan storage di iPhone karena sudah tidak ada lagi pilihan storage 64GB yang terakhir ada di seri iPhone 12. Jadi kalau teman-teman mau beli iPhone yang seri biasa atau yang non-Pro, misalnya 13 atau 14, sekarang pilihannya mulai dari 128, 256, dan 512GB. Kalau di iPhone biasa, kapasitas storage minimumnya yang ditambah ke 128GB. Nah, untuk yang seri Pro, kapasitas maksimumnya yang ditambah sejak di iPhone 13 Pro karena sudah ada pilihan 1TB. Nah, kalau kita perhatikan perbedaan harga di setiap pilihan storage di website Apple, ada satu pola yang sama, yaitu dari 128GB ke 256GB, itu kenaikannya $100, sedangkan dari 256GB ke 512GB, perbedaan harganya $200, termasuk dari 512 ke 1TB juga bedanya $200. Sekarang kalau kita lihat harga di Indonesia, kita ambil contoh iPhone 14 Pro karena yang terbaru, dari 128GB ke 256GB, perbedaan harganya Rp3 juta. Dan dari storage 256 ke 512GB atau 512GB ke 1TB, perbedaan harganya Rp4 juta. Oke, setelah teman-teman tahu ada opsi storage apa aja dan juga berapa perbedaan harga untuk setiap storage, menurut gua teman-teman perlu untuk menjawab pertanyaan, untuk apa? Jadi menurut gue penting untuk kalian tahu iPhone kalian nanti akan digunakan buat apa. Dan gue yakin untuk setiap orang jawaban ini mungkin bisa berbeda ya. Kalau kalian menggunakan iPhone untuk kebutuhan buat konten, sehingga sering ambil foto atau video, menurut gue yang 128GB relatif agak kecil kapasitasnya. Karena foto dan video di iPhone lumayan makan storage juga. Apalagi kalau kalian sering menggunakan fitur ProRAW atau ProRes, terus juga sering ambil video 4K, nah itu contoh fitur kamera yang cepet banget makan storage iPhone kalian. Untuk iPhone gue sendiri dan gue yakin kebanyakan orang juga, yang paling banyak makan storage biasanya adalah galeri foto dan video. Jadi buat orang yang sering ambil foto atau video, dari pengalaman gue 256GB merupakan pilihan yang paling pas. Karena nggak terlalu sedikit, tapi udah bisa menampung banyak banget foto dan video. Kalau untuk kapasitas 512GB atau bahkan yang 1TB, menurut gue itu cocok buat orang-orang yang sering buat video yang di-shoot 100% menggunakan kamera iPhone. Gue juga banyak ikutin content creator yang menggunakan kamera iPhone sebagai kamera utama mereka. Nah, mereka biasanya akan pilih iPhone dengan storage paling nggak 512GB atau bahkan yang 1TB, supaya bisa menampung semua footage video mereka. Atau buat teman-teman yang bekerja di social media agency yang sering liputan ke event-event, terus kali datang harus ambil foto, video sebanyak-banyaknya, menurut gue paling nggak kalian akan perlu iPhone dengan storage minimum 256GB. Supaya jangan sampai nanti pas ada momen penting kalian nggak bisa ambil foto atau video, hanya karena storage-nya udah penuh. Buat teman-teman yang sering main games di iPhone, gue juga sangat menyarankan kalian untuk pilih iPhone dengan storage yang lebih besar, seperti 256 atau yang 512GB. Terutama buat kalian yang main game seperti Genshin Impact, Call of Duty, PUBG, dan sebagainya, tipikal-tipikal game berat lainnya. Karena game semakin lama semakin bagus, terus juga grafisnya semakin wow. Nah, ini seiring berjalannya waktu dan juga update-update yang akan datang, ukuran file games itu akan semakin lama semakin besar. Next, kalau kalian tipe orang yang menggunakan iPhone untuk fungsi-fungsi HP pada umumnya, seperti untuk sosial media, komunikasi, baca berita, kadang-kadang aja foto video, menurut gue sih 128GB udah cukup banget. Kalian nggak perlu takut nanti kehabisan storage. Dan yang 128GB juga sebenarnya kalian bisa ambil foto dan video yang banyak kok. Mungkin cara paling gampang untuk tahu apakah storage 128GB akan cukup atau enggak buat kebutuhan teman-teman adalah dengan melihat HP kalian saat ini. Mungkin kalau HP kalian sekarang storage-nya 128GB, terus udah ada notifikasi storage-nya udah mau penuh, terus juga kalian sering hapus aplikasi, sering hapus foto atau video supaya muat, itu berarti 128GB masih kurang buat kalian. Tapi kalau 128GB aja sisanya masih banyak, berarti kalian nggak akan perlu storage iPhone yang lebih besar.
Sebelum kita lanjut, gue mau share sebentar tentang website yang bisa membantu berbagai kebutuhan PDF teman-teman, yaitu HiPDF dari Wondershare yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Banyak banget yang bisa teman-teman lakukan untuk atur file PDF kalian di HiPDF, seperti merge, compress, edit, dan masih banyak lagi. Cara menggunakannya juga gampang banget karena tinggal drag and drop aja. Misalnya untuk compress, tinggal drag aja file kalian ke HiPDF, terus pilih compress level, dan kalau sudah, tinggal klik compress. Atau kalau mau convert file PDF ke JPEG, kalian tinggal pilih aja PDF to JPEG, terus teman-teman bisa pilih mau ke format apa. So, langsung aja klik link di deskripsi video untuk menggunakan HiPDF secara gratis. Next, pertimbangan selanjutnya yang juga menurut gue penting adalah kalian berencana untuk menggunakan iPhone kalian untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau kalian berencana untuk menggunakan iPhone kalian untuk 3 atau 4 tahun ke depan atau bahkan lebih, menurut gue sih wajar banget kalau teman-teman pilih storage iPhone yang lebih besar, supaya tetap cukup untuk penggunaan bertahun-tahun. Tapi kalau kalian tipikal orang yang ganti HP setiap tahun, karena gue juga kenal orang-orang yang memang ganti HP setiap tahun, menurut gue storage 128 atau maksimal 256 GB juga udah cukup banget untuk penggunaan 1 tahun. Tapi ini juga harus dihubungkan lagi ke poin pertama yang kita bahas tadi, yaitu iPhone-nya mau dipakai untuk apa. Kalau untuk penggunaan sehari-hari sih menurut gue yang 128 atau yang 256 kalau mau lebih aman, itu udah cukup banget untuk penggunaan selama 2-3 tahun. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran apakah iPhone dengan storage yang lebih tinggi dapat ekstra fitur-fitur tertentu atau spesifikasinya lebih bagus atau sama aja? Karena kemarin pas Apple keluarin MacBook Air M2 yang sempet rame banget dibahas, storage yang paling kecil 256 GB ternyata SSD-nya lebih lambat dibandingkan storage yang 512 GB. Tapi untungnya kalau di iPhone, beda storage nggak ada perbedaan secara spesifikasi, tenang aja. Tapi storage 256 GB ke atas dapat ekstra satu fitur, yaitu bisa rekam video dalam format ProRes 4K. Sedangkan kalau yang 128 GB, fitur ProRes ini hanya 1080p. Menurut gue sih kalian nggak perlu terlalu pusingin soal fitur ProRes ini, karena gue yakin untuk kebanyakan orang nggak akan bisa bedain juga yang mana video ProRes dan mana yang non-ProRes. Ngomong-ngomong, gue juga pernah buat video tentang review semua fitur kamera iPhone. Jadi kalau kalian mungkin ada yang tertarik untuk tahu lebih lanjut soal fitur ProRes, ProRAW, dan berbagai fitur kamera iPhone lainnya, kalian tinggal nonton aja di video tersebut. Jadi cuma fitur ProRes 4K itu aja sih yang jadi perbedaan antara storage 128 GB dan 256 GB. Sisanya sih sama aja. Sekarang gimana kalau misalnya pilih storage paling kecil 128 GB, tapi untuk penggunaan yang cukup banyak makan storage? Misalnya konten kreator yang menggunakan iPhone dan sebagainya. Ada cara akalinnya gak sih? Karena tadi kita udah bahas juga kalau misalnya tambah storage di iPhone itu cukup mahal ya, bisa sekitar 3-4 jutaan. Nah, menurut gue ada dua alternatif, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan cloud storage, seperti iCloud, Google Drive, dan sebagainya. Ada enaknya sih menggunakan sistem cloud storage seperti ini, jadi kalian bisa upload file-file yang mau kalian simpen, tapi kalian nggak mau simpen di iPhone kalian supaya nggak makan storage. Dan suatu saat kalau misalnya perlu filenya lagi, tinggal kalian download aja dari cloud storage kalian. Nah, tapi jangan lupa cloud storage ini merupakan layanan berbayar dengan cara subscription. Contohnya kalau di iCloud, teman-teman bisa pilih storage 200 GB seharga Rp45.000 per bulan, atau 2 TB seharga Rp149.000 per bulan. Kalau di Google Drive, opsi storage-nya lebih banyak lagi, mulai dari 100 GB dengan harga Rp26.900 per bulan, sampai storage 30 TB dengan harga Rp2.025.000 per bulan. Alternatif kedua adalah dengan menggunakan hard disk eksternal. Nah, kalau tadi cloud storage sistemnya upload, untuk hard disk eksternal kalian tinggal pindahin aja data-data kalian seperti biasa. Menurut gue ini merupakan alternatif yang bagus juga buat kalian yang menggunakan iPhone dengan storage 128 GB, karena dari segi harga juga cenderung lebih murah dibandingkan kalian langsung upgrade storage iPhone kalian. Terutama untuk yang hard disk ya, kalau yang SSD biasanya harganya juga cukup mahal. Dan untuk jangka panjang juga lebih murah karena ini bukan subscription. Contohnya aja hard disk 1 TB ini, harganya masih di bawah 1 juta. Dan yang biasanya gue gunakan yaitu yang 4 TB, harganya pun masih di bawah 2 juta. Jadi masih jauh lebih murah dibandingkan kalian langsung upgrade storage iPhone kalian. Dan menurut gue ini merupakan alternatif yang bagus buat kalian user iPhone dengan storage 128 GB. Gue sendiri juga menggunakan iPhone 14 Pro dengan storage 128 GB, walaupun sering buat konten di iPhone. Karena biasanya setelah syuting akan gue pindahin ke hard disk eksternal. Agak lebih ribet sedikit sih, tapi menurut gue secara harga ini merupakan opsi yang bagus. So, kalau ditanya storage iPhone mana yang paling pas? Nah, karena gue juga pernah menggunakan iPhone dengan storage 256 GB, menurut gue pribadi 256 GB itu merupakan yang paling pas,
Tapi sekali lagi, kembali ke teman-teman pakai iPhone kalian buat apa. Dan setiap orang juga bisa berbeda-beda. Tadi kita juga udah ngobrolin beberapa alternatif buat kalian yang menggunakan iPhone dengan storage 128GB. Jadi storage 128GB itu menurut gue bukan pilihan yang salah atau pilihan yang harus dihindari ya. Masih bisa diakalin kok. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Berapa sih storage iPhone yang pas buat kalian dan kenapa? Coba share di kolom komentar ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini tentang storage iPhone yang pas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pertimbangan setelah nonton video ini ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!